SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Desi Mosilawati. Beliau adalah guru fisika SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. Assalamualaikum Bu Desi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Bu ya. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau percakapan ini kita lakukan sebelum saya melakukan supervisi atau observasi di kelas nanti yang akan Ibu laksanakan. Adapun tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga nanti kita dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nantinya lebih siap Bu ya, dan lebih percaya diri lah, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa ya. Ini Bu, punya ada beberapa pertanyaan Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh Bu ya? Ayo silakan Oke, yang pertama nih Bu, berdasarkan modul ajar yang telah Ibu buat berkaitan dengan tujuan kalau pertama Bu. Apa sih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan datang ini? Untuk pembelajaran yang nanti yang kita laksanakan itu tujuannya itu untuk melihat bagaimana siswa itu secara berkelompok itu mengkomunikasikan hasil proyek. Jadi saya kan melakukan proyek kelas learning tentang kesalahan satuan. Mereka sudah melakukan minggu-minggu sebelumnya ya, sudah melakukan beberapa langkah dan ini tinggal untuk melihat hasil proyek tersebut. Jadi bagaimana mereka mengkomunikasikan hasil proyek kesalahan satuan di depan kelas. Jadi pembelajaran untuk yang akan kita observasi ini adalah pembelajaran yang berkelanjutan Bu ya. Di akhir nanti anak pada pembelajaran itu akan menampilkan ya hasil proyek mereka masing-masing. Jadi Bu, kalau tadi sudah tujuan kita mengkomunikasikan, area pengembangan yang mana Bu yang ingin Bu capai pada pembelajaran? Ya untuk yang sekarang yaitu kita ingin melihat keterampilan mereka dalam berkomunikasi secara lisan, bagaimana mereka mempresentasikan proyek yang mereka telah lakukan sebelumnya. Jadi rangkaiannya kan mereka sudah melakukan proyek ya, membuat sebuah, mungkin ada yang pembagiannya kemarin sudah dibagi berdasarkan karakteristik pelajaran mereka. Jadi ada anak yang nanti akan menampilkan mungkin lewat lagu, ada yang akan menampilkan lewat tulisan, ada juga yang akan menampilkan lewat hasil untuk simulasi, jadi praktek seperti itu. Tujuannya jangkauannya itu mereka sejauh mana mereka itu bisa mengembangkan ide yang telah mereka pikirkan di tema yang pertama kali ya. Tema pertama itu mereka sudah melakukan tema, bagaimana mereka membicarakan, mengkomunikasikan tema itu di depan teman-teman. Sangat menarik Bu ya, namanya keterampilan Bu ya, sesuai dengan bakat minat siswa. Nah Bu, strateginya Bu, kira-kira Bu, strategi atau metode model pembelajaran yang ingin Ibu tampilkan nantinya apa? Kalau untuk strategi kita kan, karena kalau untuk metode pembelajaran kita PJBL itu kan berkelanjutan. Jadi ini sudah rangkaian terakhir dari PJBL, yaitu mengevaluasi hasilnya. Jadi kita nanti akan tampilkan mereka berkelompok satu persatu, ditampilkan, mereka menjelaskan, teman-temannya mungkin bisa nanti ada yang menanggapi, lalu nanti kita akan di akhir pertemuan akan melakukan refleksi, istilahnya refleksi bagaimana mereka itu berkelompok ini, bagaimana apakah ada kesulitan dan sebagainya. Nanti mereka akan berbicara di depan teman-teman tentang hal-hal yang terjadi sebelumnya. Bu, kira-kira Bu, ada nggak media yang akan ditampilkan dari persiapan yang Ibu ingin? Maksud saya media yang Ibu persiapkan agar anak nanti mudah menampilkan hasil kreasi mereka itu. Kalau untuk media, kebetulan kan di sekolah
tinggal mereka butuh apa, insya Allah kita sudah siap untuk media, ada papan tulis dan sebagainya. Jadi kalau untuk media tinggal komunikasi mereka butuh apa, ya sudah siap. Bu, penasaran saya Bu, kapan nih Bu kita bisa turun nanti biar saya bisa observasi harinya, jamnya, di kelas berapa nih Bu? Untuk pelaksanaan itu di kelas C pada hari Rabu jam 14.15. Hari Rabu Bu ya, Iya. jam di 10C jam ke 14.15, jam terakhir nanti Jam 2 jam 9.10 ya. Bu, ya. Jadi Oke. kita akan lihat bagaimana ternyata di jam terakhir apakah masih semangat Semangat atau atau gimana. enggak? Ya karena di jam terakhir itu memang Biasanya- sebenarnya jam-jam yang rawan. Ya, Bu. Oke Bu, percakapan praobservasi ini kita sudahi dulu Bu ya. Nanti hari Rabu kita ketemu lagi, saya akan mengobservasi Ibu. Jangan grogi nanti Bu ya. Ya, insya Allah. Nanti takutnya Bu grogi. Mungkin agak sedikit bisa jadi. Takutnya. Terus satu lagi Bu, ada percakapan pasca observasi. Nanti juga akan kita bertiga Bu. Ia akan ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Esi Bu. Sebelum kita akhiri nih Bu percakapan ini, kira-kira apa sih Bu yang Ibu dapatkan dalam percakapan singkat kita hari ini? Setidaknya saya itu sudah mulai memiliki gambaran besok saya itu akan apa seperti itu ya. Jadi lewat ini kita sudah mulai berpikir, oh saya persiapan untuk besok, setidaknya saya harus menyiapkan medianya. Saya juga harus menyiapkan untuk kesiapan anak-anak. Oh ternyata besok akan ada guru yang akan menemani selain saya yang mengajar, mereka pun akan ketemu dengan Ibu Marenta. Mungkin baru ya karena belum pernah ketemu ya. Ya betul ya. Karena saya ngajar kelas 11, Iya. kita nanti turun di Iya, kelas jadi 10, untuk Bu, anak ya. mungkin itu baru pertama ketemu. Bisa Ketemu jadi kan? mereka nanti Agak ada grogi. yang grogi seperti itu. Oke. Bu, terima kasih banyak Bu atas Oke, waktunya ya, bisa sama-sama. berbincang-bincang dengan saya sebelum kita melakukan observasi kelas. Oke. Oke, terima kasih Bu ya. Iya. Demikianlah percakapan pra-observasi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Iya.
yang terakhir ternyata bagus juga ya, masih bersih. Ya. Lanjut berbicara yang sopan dan baik. Ibu tidak ingin mendengar kata-kata yang tidak sopan. Kalian pelajar. Jadi tunjukkan kesopanan kamu. Anda sopan, kami sekarang. Ya. Lanjut. Saling membantu. Nanti kalau ada temannya butuh bantuan, nggak usah pelit. Ya. Nggak boleh pelit. Bantu temannya. Nanti, Bu, saya nggak punya kuota, Bu. Yang kaya kuota bagi-bagi. Ya. Nah, itu membantu nanti. Nanti kita ada permainan. Sekalian mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Ini ya, ini untuk kesepakatan kelas kita. Selanjutnya, apa sih tujuan kita belajar hari ini, Nak? Jadi kita belajar hari ini tujuannya untuk dapat mengkomunikasikan hasil proyek besaran dan satuan dengan baik di depan kelas. Kenapa? Kita sudah melakukan proyek ya. Proyek kita tentang besaran dan satuan sudah dilakukan dalam 4 minggu ini. Minggu pertama kalian sudah berkelompok, membentuk kelompok dengan mencari teman-teman yang mempunyai kesamaan. Kesamaan dalam belajarnya, ada yang visual, yang belajar dengan cara melihat. Ada yang sukanya mendengar. Nah, tenang teman-teman, kalau mendengar dia bahkan lebih cepat nyambung. Ada juga yang harus bergerak ke sana kemari, itu kinestetik. Nah, nanti sudah dibentuk kelompok, kalian pun sudah merancang proyek dengan tema yang masing-masing sudah kalian tentukan sendiri-sendiri. Sudah juga kamu melakukan waktu untuk mencatat jadwalnya, menentukan jadwal, sudah membuat proyeknya, melakukannya. Dan hari ini apa? Kita akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi kita lihat, kita saksikan apa hasil proyek kalian selama ini. Ya, sudah siap ya? Ini sudah berkelompok ya kayaknya ya? Artinya semuanya sudah siap nih yang belajar nih ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan penampilan kelompoknya masing-masing untuk mungkin ada yang harus lebih di-prepare lagi ke depannya untuk tampil ke depan. Silakan setiap kelompok bersiap-siap. Nanti urutannya sudah Ibu bagikan kemarin. Jadi yang tampil pertama silakan bersiap-siap, nanti akan tampil ke depan. Ibu, sebelum itu, supaya kita lebih semangat, Ibu punya lagu. Ini lagunya baru loh. Nih, kelihatan? Pernah dengar lagu Beca? Nadanya gimana? Saya suka tamasya berkeliling kota. Bisa? Oke, berdiri dulu ayo, semangat, semangat. Nah, biar enak kita berdiri nyanyikan lagu ini dengan lagu Beca. Oke, 1, 2, 3. Saya suka fisika, fisika itu asik. Ibu gurunya cantik, pengajarnya menarik. Fisika itu mudah, fisika menyenangkan. I love fisika, I love 10 C. Kita siap-siap ya. Kalau sudah siap boleh ke depan. Dipersilakan untuk ke depan. Kelompok pertama boleh, kalau masih persiapan silakan persiapkan dulu. Oke, perhatikan semuanya, diperhatikan teman-temannya ya, semuanya siap nak? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 1. Perkenalkan nama saya. Nama saya Fathia Salah. Kami akan menampilkan hasil proyek kami yaitu menyanyi lagu besaran kelompok. Dengan nada naik Jerman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam percakapan pasca observasi bersama saya Mareta Afrianti, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bengkulu yang berasal dari SMA Negeri 10 Bengkulu. Di sini saya masih ditemani dengan Ibu Desi Mursalawati selaku yang saya observasi, dan juga didampingi oleh Ibu Desi sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum Bu Desi. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Bu Desi sehat? Kayaknya langsung Bu Desi ya? Oke. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu Desi mengenai jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Kira-kira Bu, setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin di kelas 10C, pelajaran fisika kita Bu ya, dari modul ajar yang sudah Ibu berikan, perasaan Ibu gimana Bu terhadap kegiatan observasi yang saya lakukan? Ibu tegangkah atau gimana kemarin? Untuk kegiatan observasinya memang ada sedikit tegang karena biasanya kan tidak ada yang menyuting biasanya kan. Jadi pun itu kemarin merupakan pengalaman pertama saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena selama ini kan saya hanya melakukan pembelajaran ya biasa ya istilahnya ya, bukan yang berdiferensiasi. Jadi itu pertama untuk saya melakukan proses pembelajaran menggunakan diferensiasi tersebut gitu ya. Jadi ada tegangnya karena ada yang nuting, lalu tegang kedua yaitu karena ini adalah pengalaman pertama ya, karena berdiferensiasi ini memang termasuk hal baru buat saya gitu ya, hal baru buat saya. Kalau dulu kita masih berfokusnya pada guru Bu ya, siswa hanya sebagai pendengar saja. Sekarang kita kembalikan semuanya ke berfokusnya pada murid ya. Walaupun ya biasanya saya kan menggunakan memang yang saya variasikan itu biasanya metode pembelajarannya ya. Saya biasanya menggunakan permainan, sering saya pakai jigsaw, jadi kan anaknya juga bergerak, tetapi ya tidak dikelompokkan. Oh ini anak yang untuk kinestetik, ini untuk anak yang memang dia linguistik, dan ini untuk anak yang memang dia visual, tidak seperti itu. Jadi itu saya samakan itu seperti itu kalau sebelumnya. Kalau untuk berdasarkan jadi kan memang dibedakan, dia dikelompokkan berdasarkan gaya belajar masing-masing itu tuh yang kemarin. Iya. Ada kemarin anak yang menampilkan nyanyi, ada gambar, ada yang membuat alat praktek, alat peraga langsung itu seperti itu. Ya. Ini Bu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan kemarin di dalam kelas, atau gimana Bu? Langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di proses pembelajaran yang kita lakukan observasi kemarin? Untuk yang kemarin itu kebetulan kami kan belajar tentang besaran satuannya. Untuk kurikulum merdeka itu memang dia itu kalau baknya ya kita harus besarnya memang cuma satu ya. Nah, maka kemarin itu saya sebelumnya kan kita sudah belajar materi sebelumnya. Jadi anak-anak saya persilakan untuk mencari ide sendiri ya. Pertama mereka mendapat pertanyaan itu seperti ini, apa yang kamu pikirkan tentang besaran dan satuan, maka cari ide kamu bagaimana supaya belajar itu menyenangkan, menarik menurut kamu. Nah seperti itu. Jadi mereka berkelompok setelah tadi ya, mereka memang sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, itu memang sudah ada angket sebelumnya, dan sudah saya juga bertanya dengan BK itu gimana. Jadi dari saya pun juga sudah pernah melakukan istilahnya ini awal kognitif ya, diagnosis awal ya. Diagnosis awalnya itu sebelum pembelajaran dimulai, sebelum awal-awal dulu. Nah jadi saya sudah mengelompokkan anak, tapi juga saya juga bekerja sama dengan nanya, BK begini, iya betul memang anaknya tipe-tipe seperti itu. Jadi sudah dikelompokkan, mereka sudah saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi saya serahkan, biarlah mereka mencari ide masing-masing. Silakan nak kembangkan ide kalian. Nah, jadi mereka mencari ide, berkelompok mencari ide. Setelah itu mereka akan membuat rencana apa yang akan mereka lakukan.
di minggu selanjutnya kan, jadi ada beberapa tahap ya, karena Iya, yang namanya project tidak selesai satu kali pertemuan gitu ya. Jadi benar. pertama saya kumpulkan anaknya di pertemuan itu, lalu kita kasih gimana mereka jadi berkelompok lah, mereka mencari ide masing-masing di kelompok masing-masing. Setelah menemukan idenya, mereka akan membuat jadwal apa yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, prosedurnya mereka buat, lalu saya hanya monitoring. Biasanya ya kalau karena kita ini kan 5 hari kerja, dan saya itu hanya 1 kali seminggu maksudnya. Ya, maksudnya di kelas istilahnya. Jadi pertemuan berikutnya itu saya cuman WA aja, nah gimana ada kesulitan nggak, biasanya seperti itu. Karena kita pulang jam 4, kalau saya datang ke rumahnya rasanya agak mustahil juga, saya akui itu ya, saya nggak Jadi masih datang dipantau ke rumah, terus, saya Bu, ya? pantau Oke. komunikasi istilahnya tetap jalan, tetapi ya itu, oh gimana nak, sudah siap Bu, oh ya nanti besok tampil. Jadi setelah mereka melakukan itu, akhirnya kan setelah dipantau ada istilahnya penilaian hasil. Itu kemarin kita di saat kita observasi itu pasti penilaian hasil dan evaluasi pengalaman, istilahnya di situ bagian kita ya. Jadi tidak di bagian awal ya kemarin, Iya, benar. sudah di terakhir bagian dari proses pembelajaran PCBL mereka. Jadi seperti itu ya, jadi saya pantau seperti itu. Nah, mereka tinggal menampilkan hasil seperti itu. Oke, Bu, ini menurut Ibu tadi yang sudah Ibu jabarkan tadi, terus yang kita lihat kemarin, saya sebenarnya sangat antusias lihat kemarin kan beberapa kelompok itu menampilkan banyak sekali ide-ide dari peserta didik. Menurut Ibu nih, sudah sesuai dengan harapan Ibu nggak yang kemarin, yang anak siswa tampilkan kemarin itu? Kalau untuk pertama melakukan, saya rasa itu sudah cukup lumayan bagus. Kenapa? Karena selama ini proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak itu tidak seperti itu. Selama ini kita tahunya kan anak hanya menerima. Jadi tidak mereka itu menularkan idenya masing-masing. Memang masih ada kekurangan, kalau ada kekurangan jelas itu pasti ada ya. Ada anak yang aktif, ada anak yang tidak, itu jelas. Masih terus akan kita temukan anak-anak yang seperti itu. Jadi nanti ke depannya mungkin ya kita bisa melihat dari anak-anak itu ada satu yang agak itu kemarin ya, saya ketika pembelajaran kurangnya tanya jawab itu. Ketika saya tanya ada yang mau bertanya, kayaknya gimana ya, anak itu belum ada keberanian mungkin saya bilang, karena mereka baru kelas 10 ya. Jadi memang kalau kelas 10 itu dibilang anaknya itu baru peralihan, jadi masih terbawa dengan suasana masih di SMP yang biasanya ya mungkin mereka tidak sering bertanya jawab, bisa jadi seperti itu. Oke Bu, tadi ada beberapa kekurangan nih yang Ibu sebutkan tadi dalam proses KBM juga kemarin. Setelah kita lihat ada kita analisis kemarin, belum ada tanya jawab itu kan Bu. Untuk kedepannya nih Bu, kira-kira untuk mengurangi atau meminimalisir kekurangan yang kemarin yang kita analisis kemarin apa Bu? Oh ternyata setelah di akhir pembelajaran kan saya kemarin melakukan pembelajaran permainan istilahnya. Jadi bisa jadi kita combine nanti ya istilahnya dengan permainan. Jadi mereka harus bisa menunjukkan keberanian mereka. Kadang-kadang mereka itu beraninya ketika bersama. Lihat kalau kelompok maju bersama tampil berani. Giliran pribadi kayaknya kurang kurang percaya diri istilahnya kalau saya ngomong ke anak-anak itu ya. Nah jadi memang harus kita untuk mental itu kita harus melatih terus ya. Jadi dalam pembelajaran sering kita ajak mereka untuk berdiskusi, ajak mereka untuk langsung menanggapi, itu harus sering dilakukan. Itu ya memang tidak bisa sekaligus, itu harus, tapi pelan-pelan dengan sering itu frekuensinya ya insya Allah pasti ada perubahan ke depan. Kalau menurut pandangan Ibu tadi, rasa percaya diri anak yang kurang tadi ya itu kan untuk bertanya itu Bu, kenapa Bu ya bisa terjadi Bu dari anak? Apa masih terbawa dengan masa-masa SMP atau memang mereka takut ada saya kemarin atau gimana Bu? Kalau masalah mungkin bisa jadi ya tidak dipungkiri ketika ada orang lain yang masuk, itu pasti ada perasaan anak-anak tuh merasa gimana. Janganlah anak kita sendiri mungkin bisa menjadi was-was ya seperti itu. Jadi pasti anak-anak itu
apalagi mungkin anak belum terlalu familiar dengan ibu mereka, Iya, karena ibu mereka juga ngajar belum kelas ngajar 11, mereka. iya, Jadi itu benar. faktor, bisa jadi faktor. Tapi itu anak, kalau masalah untuk apa keberanian anak, memang ada anak-anak yang memang pintarnya hanya tertulis itu ada. Itu Iya, ada. Jadi ada anak yang tidak nampak dia itu, kalau dia itu mau menonjolkan diri itu ada. Tapi ketika kita kasih mereka tulis, ternyata iya seperti itu. Nah itu jadinya itulah PR kita untuk bisa melihat karakter anak itu yang seperti apa sebenarnya itu karakternya. Jadi itu sebenarnya PR untuk semua kita guru semua Bu ya. guru. Jadi kita tidak bisa menjudge anak, oh ini anak kok Iya. nggak aktif sih. Nah, lalu pas ulangan kok nilainya bagus seperti itu. Nah maka itulah yang kita dekati. Oh anak ini ternyata bisa jadi faktor keluarganya bikin dia minder. Itu bisa ada loh anak-anak itu mungkin yang merasa, oh saya kan nggak enak Bu, mungkin ada. Saya kadang-kadang juga curhat anak-anak mereka, curhat itu ada sebagian yang curhat tentang faktor ekonomi, bisa jadi menjadi bagian dari membuat mereka kurang percaya diri. Terakhir nih Bu ya. Apa harapan Ibu di kemudian hari terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan juga terhadap siswa di kemudian hari? Ya kalau untuk kedepannya, saya kemarin kan melakukan diferensiasi produk. Saya itu juga pernah lihat ada yang namanya diferensiasi proses ya, jadi saya juga merasa tertarik, oh coba saya ganti prosesnya, bisa ya kayaknya seperti itu bisa jadi catatan saya untuk kedepannya, karena anak-anak ini artinya kan tidak mungkin saya kelompokkan terus berdasarkan gaya belajar. Jadi mereka itu bisa nanti dikelompokkan kalau untuk proses mungkin dari kemampuan mereka menangkap pembelajaran. Jadi kita bagi-bagi mereka berdasarkan itu ya. Jadi dalam prosesnya nanti akan ada diferensiasi di sana, kita akan lihat. Nah untuk siswanya ya kita harapkan dengan adanya pembelajaran diferensiasi, mereka jauh lebih nyaman, mereka jauh lebih bisa menerima pembelajaran dengan baik ya. Bisa juga mengeluarkan ide-ide yang ada pada mereka. Jadi bukan kalau dulu kan kita hanya begini, kamu pokoknya harus begini. Nah kalau kini enggak, kini kita hanya mensupport mereka, kita mendukung mereka. Jadi guru itu tidak lagi yang mengasih makan terus anak-anak, jadi biar mereka berkembang sendiri seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Sangat bisa dijadikan juga sih untuk pembelajaran saya di materi, di pembelajaran saya di kelas lagi nanti. Sama-sama belajar. Iya juga mungkin tadi untuk siswa juga catatan saya juga mungkin tidak, kelompoknya harus kita beda-bedakan terus kan ya, karena kita tidak mungkin lihat. monoton, akan ada nanti saatnya ya bosan anak-anak Iya, boring supaya, akhirnya. Nah supaya pembelajaran idenya kita bisa harus keluar, ya. tidak seperti itu terus, karena ketika kita kasih tugas terus ya bosan. Kayak kemarin ketika permainan antusias mereka, betul-betul antusias seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Bu atas bincang-bincang kita, berbagi pengalaman dan sebagainya. Nah sekarang nih Bu, Mareta beralih nih ke Ibu Desi. Gimana Bu menurut Ibu dari perbincangan Mareta dengan Ibu Desi tadi, sebagai Ibu Desi tadi orang yang guru yang saya observasi dalam pembelajaran fisika. Waktu Mareta observasi kemarin di diferensiasinya di produknya Bu yang dia tampilkan. Dari wawancara tadi kira-kira pesan-pesan Ibu terhadap Mareta sendiri atau terhadap kami berdua? Terima kasih Ibu Mareta dan Bu Desi yang sudah melakukan kegiatan observasi, kemudian sebelumnya juga sudah pra-observasi seperti itu, dan hari ini adalah pasca observasi. Nah, dari yang Ibu amati kegiatan, terutama pada kegiatan pasca observasi ini, bagaimana proses Ibu sebagai, kalau di sini sudah menjadi mereka sudah sebagai coach. Kemudian Ibu Desi sebagai coaching. Nah itu sudah sangat menggali sekali
pemerintah terhadap Bu Desi, kemudian pun sudah mengikuti alur tirta, tadi sudah tampak tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi jadi sudah ada langkah-langkahnya, kemudian tahapan-tahapannya itu sudah disampaikan juga oleh Bu Desi. Kemudian tadi juga sudah anak-anak juga sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, kemudian itu sudah dilakukan seperti itu. Dan rencana aksi tadi karena Ibu Desi tadi baru menggunakan diferensiasi produk, jadi rencana aksi untuk kedepannya Bu Desi akan menggunakan diferensiasi proses seperti itu, dan tanggung jawabnya mungkin Bu Desi akan melakukan itu pada proses pembelajaran selanjutnya seperti itu. Menurut saya sudah cukup runtut sesuai dengan alur tirta yang kita pelajari dalam proses CGP. Demikian Bu. Tetap semangat selanjutnya. Semangat Bu ya. Sebenarnya ini calon guru penggerak angkatan 12 Bu. Oh gitu ya. Karena angkatan sebelah kemarin kan angkatan 10 nih, angkatan 10 yang naik, angkatan 11-nya yang parkir. Iya, Mudah-mudahan masih ada programnya. Semoga supaya bisa gantian lagi. Oke Bu, Ibu Desi, Bu Desi, terima kasih banyak. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari percakapan praobservasi, observasi, dan hari ini di pasca observasi. Akhir kata, tidak banyak yang bisa saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Desi dan Ibu Arsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.